Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan mengulang kembali atau review kembali ya pelajaran yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang macam-macam mad. Seperti yang kita ketahui, bahwa macam-macam mad itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada mad asli dan yang kedua ada mad far'i. Ulangi lagi, macam-macam mad itu ada dua. Yang pertama mad asli, yang kedua mad far'i. Mad asli yaitu punya satu bagian saja, yaitu mad tabi'i. Jadi bagian dari mad asli itu cuman mad tabi'i. Nah, berarti mad-mad yang lainnya yang banyak itu masuknya ke dalam mad far'i. Pokoknya mad kecuali mad tabi'i itu masuknya ke dalam mad far'i. Adapun mad tabi'i atau mad asli memiliki 3 huruf, yaitu alif, kemudian ya, dan waw. Ketentuannya, apabila alif, kalau alif tidak ada harokat sukunnya ya, jadi tidak dikasih tanda sukun. Apabila alif sebelumnya hurufnya berharokat fathah. Ulangi lagi, apabila alif sebelumnya berharokat fathah. Ketentuan yang kedua, ya. Apabila ya sukun, ingat, ya sukun sebelumnya hurufnya berharokat kasroh. Sebelumnya hurufnya berharokat kasroh. Dan yang terakhir, apabila waw sukun sebelumnya berharokat doma, hurufnya berharokat doma. Ingat, kalau alif tidak ada tanda sukunnya, kalau ya dan waw itu sukun ya. Jadi dikasih tanda sukun. Adapun contohnya. Contoh untuk alif ya. Kalau contoh untuk alif di sini Bapak punya kata wa makana. Wa makana. Nah, di sana ada alif ya. Alif yang pertama bergabung dengan mim. Ma itu mad tabi'i. Alif sebelumnya mimnya berharokat fathah. Yang kedua, ka itu kan ada alif tuh. Alif sebelumnya kapnya berharokat fathah, maka itu dibacanya satu alif atau dua harokat. Ingat, kalau mad tabi'i satu alif atau dua harokat. Contoh untuk ya. Bapak di sini punya kata fi jidiha. Nah, fi di sana ada ya sukun. Sebelumnya hurufnya berharokat kasroh, yaitu fa. Kemudian ji ya sukun, sebelumnya jimnya berharokat kasroh. Panjangnya maka dua harokat, dibacanya fi jidiha. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga huruf waw. Apabila waw sukun sebelumnya berharokat domah, kan ketentuannya. Dan di sini Bapak punya contoh a'udzubillahi. Nah, pada kata a'udzubillahi, waw sukun sebelumnya ainnya berharokat domah, maka itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Dibaca panjang dua harokat atau satu alif, dua ketukan. Nah, untuk mad far'i ada macam-macamnya. Di antaranya kita akan pelajari sebagian dari mad far'i. Disesuaikan dengan yang ada di buku ya. Yang pertama ada mad wajib mutasil. Apabila kita sudah memahami
mad tabi'i, maka tidak sulit untuk memahami mad wajib muttasil, yaitu apabila mad tabi'i dan hamzah berada pada satu kata. Ulangi lagi, apabila mad tabi'i dan hamzah berada pada satu kata. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat atau 5 ketukan. Bapak di sini punya contoh. Ja'a. Nah, panjangnya 5 harokat ya. Ja itu kan mad tabi'i asalnya. Alif sebelumnya, jimnya berharokat fathah. Akan tetapi dia itu menghadapi hamzah. Nah, jadi mad tabi'i dan hamzah pada satu kata. Itu namanya mad wajib muttasil. Kemudian ada kata as-samaa. Nah, itu juga mad tabi'i dan hamzah berada pada satu kata. Itu berarti namanya mad wajib muttasil, panjangnya 5 harokat. Kemudian waji'a, ya sukun sebelumnya jimnya berharokat kasroh, kemudian menghadapi hamzah ya pada satu kata, maka mad wajib muttasil. Kemudian ulaika. Nah, pada la itu mad juga ya. Ada fathah berdiri. Kemudian ada hamzah di depannya. Maka itu namanya mad wajib muttasil. Kalau untuk tandanya, di sana ada tanda yang seperti fathah panjang. Nah, ada seperti fathah ya di atas tuh, tapi panjang, mirip halis ya. Kemudian yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Nah, untuk perbedaannya, kalau misalkan mad jaiz munfasil itu ya bedanya dengan mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz munfasil itu pada dua kata. Kalau tadi kan pada satu kata, sekarang pada dua kata. Contohnya ya, di sini Bapak punya contoh. Ini panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Sebenarnya bisa juga 2 harokat, 4 atau 5 harokat ya. Tapi di sini di buku 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh, ya ayyuha. Nah, ya itu hey ya artinya kalau dalam bahasa Arab. Nah, berarti itu kan satu kata. Ayyuha pun hey, berarti ini ada pada dua kata. Kemudian contoh yang lainnya, ma aghna. Ma mantobi aghna, a-nya itu hamzah sebenarnya ya. Yang berdiri itu hamzah ya karena berharokat. Ma aghna berarti itu namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Jadi perbedaan antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, kalau mad wajib muttasil pada satu kata, mad hamzahnya. Kemudian kalau mad jaiz munfasil itu pada dua kata yang berbeda. Nah, itu mohon untuk dipahami. Apabila masih tidak paham, anak-anak boleh bertanya kepada Pak Iqbal ya. Langsung. Kita 3 mad far'i aja ya, sampai mad arid. Mad arid. Nah, mad arid li sukun, sering disebut dengan mad arid li sukun, mad arid ini ya. Jadi mad arid itu bisa dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harokat, kemudian 2 alif atau 4 harokat, atau 3 alif atau 6 harokat. Nah, kalau mad arid ini biasanya ada di akhir ayat atau wakof. Baik, balik sini punya contoh. Iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka nasta'in ya, ketentuan dari mad arid li sukun ini apabila mad tabi'i berada pada akhir ayat. Apabila mad tabi'i ada pada akhir ayat itu namanya mad arid li sukun. Di sini ada contoh iyyaka nasta'in ilahin nas ma ta'budun. Dun kan waw sukun sebelumnya berharokat dhamma pada akhir ayat. Ma ta'budun lakanud. Nah, itu namanya adalah mad arid li sukun yang merupakan bagian dari mad far'i. Nah, itu saja reviewnya. Yang lainnya nyusul ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada pertanyaan boleh langsung Pak Iqbal ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi